Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. AC Milan dikabarkan tertarik mendatangkan gelandang muda Enzo Fernandez dari River Plate dan mereka tampaknya memiliki keuntungan ketimbang Benfica dalam perburuannya. Tuttosport menyebutkan bahwa Rossoneri merupakan penggemar Fernandes, yang muncul sebagai salah satu talenta paling bersinar di River Plate. Manajemen raksasa Serie A tersebut harus berhati-hati menghadapi persaingan dari Benfica. Akan tetapi, mereka mungkin mendapat sekutu kuat dari sikap sang pemain. Surat kabar tersebut mengklaim bahwa pemain asal Argentina tersebut sudah menyatakan lebih memilih bergabung dengan Milan ketimbang hijrah ke Liga Portugal, sehingga keputusan kini ada di tangan Paolo Maldini dan kawan-kawan untuk mencapai kesepakatan dengan semua pihak. Bintang 21 tahun tersebut merupakan gelandang serba bisa yang bisa bermain baik sebagai playmaker, tipe box to box, atau bahkan melebar ke sayap kanan jika diperlukan. Ia telah membukukan 8 gol dan 6 umpan gol dalam 20 pertandingan bersama klub Argentina musim ini di semua kompetisi. Rossoneri telah berhasil meraih Scudetto dengan tim yang rata-rata usia paling muda di antara klub pemenang gelar juara Serie A lainnya di era milenium yang menunjukkan proyek mereka telah berjalan sukses. Karena itulah, besar kemungkinan mereka akan melanjutkan strategi rekrutmen dengan memburu talenta-talenta muda berbakat seperti Fernandes. Kendati demikian, mereka perlu mencapai kesepakatan dengan River Plate terkait biaya transfer yang mereka butuhkan untuk memboyongnya ke Italia. Peluang AC Milan mendaratkan Isco dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini kian mengecil. Pasalnya, sang pemain diketahui lebih tertarik melanjutkan karir di Spanyol. Perjalanan Isco dengan Real Madrid resmi berakhir. Pemain berusia 30 tahun tersebut akan memperpanjang kontraknya yang berakhir pada bulan Juni ini. Dengan demikian, ia boleh pindah ke klub lain dengan status bebas transfer. Kendati jarang diberi kesempatan tampil, Isco tetap memikat perhatian banyak klub-klub papan atas Eropa. AC Milan yang berhasil keluar sebagai juara Serie A musim ini diketahui sebagai salah satu peminatnya. Selain Milan, ada juga AS Roma yang saat ini ditukangi oleh Jose Mourinho. Pelatih berdarah Portugal tersebut diketahui ingin menggunakan jasa Isco, setelah melewatkan kesempatan itu lantaran dipecat Real Madrid pada tahun 2013. Sayang, kedua klub tersebut harus rela kalau Isco tidak tertarik untuk bergabung. Seperti yang dilaporkan AS, pemain berusia 30 tahun itu diketahui belum bisa meninggalkan zona nyaman dan tak berniat merantau ke negara lain. Isco sempat menjadi pemain andalan Real Madrid. Menurut catatan, ia sudah mengumpulkan 353 caps dari berbagai ajang selama 9 musim memperkuat Los Merengues. Namun dalam beberapa tahun terakhir, ia jarang diberi kesempatan bermain. Minimnya kesempatan bermain membuat Isco berulang kali dirumorkan akan meninggalkan Santiago Bernabeu. Momen itu tak kunjung terjadi hingga dirinya dikonfirmasi akan cabut saat kontraknya berakhir di bulan Juni ini. Jika keinginan Isco bertahan di Spanyol dilupakan sejenak, sebenarnya Milan punya peluang untuk mendapatkan tanda tangannya. Pasalnya, mereka memiliki status juara Serie A dan dipastikan bermain di Liga Champions musim depan. Roma memiliki peluang yang lebih kecil karena tidak terlibat dalam kompetisi bergengsi tersebut. Walau secara prestasi tidak buruk-buruk amat usai memenangkan UEFA Conference League. Selain itu, Roma juga masih menunggu kejelasan masa depan Henry Mkhitaryan sebelum bergerak mendekati Isco. Wali kota Sesto San Giovanni menggambarkan pertemuannya dengan Gary Cardinale dari Redbird Capital terkait stadion baru AC Milan positif. Saat berbicara dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Roberto Di Stefano membahas pertemuan yang belum lama ini ia gelar dengan Cardinale, bos Redbird yang akan menjadi pemilik baru Rossoneri. Setelah mengalami penundaan yang terus terjadi dalam rencana Milan dan Inter untuk membangun stadion baru di San Siro, isu terus berhembus bahwa lokasinya bakal dipindah di Sesto San Giovanni. Wali kota daerah tersebut telah menegaskan berbulan-bulan lalu bahwa ia bakal dengan senang hati jika klub-klub tersebut membangun stadion baru di sana dan ia bahkan menggelar pertemuan dengan Cardinale yang berlangsung positif. Itu adalah positif dan kami akan memperbaharuinya kembali. Dia melihat areanya, bersama dengan teknisi dari Milano Sesto dan Milan.
Dia ingin mengetahui calon-calon daerahnya, pelayanan, yang saat ini mereka analisis, ujarnya. Sang wali kota kemudian mengakui bahwa apakah ketertarikan tersebut konkret atau tidak, ia menyadari masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan tanggung jawab ada pada klub untuk memajukan proyek tersebut. Saya menyadari ada banyak variabel, kami bisa, kini keputusan ada pada klub, yang harus mengevaluasi waktu, biaya, dan kepastian investasi, imbuhnya. Rossoneri sendiri baru mengumumkan secara resmi akuisisi klub oleh Redbird dari tangan Elliot Rabu, 1:06 pagi tadi setelah spekulasi selama beberapa bulan terakhir. Juventus memang kalah dari AC Milan dan Inter Milan tetapi menurut Massimiliano Allegri kedua tim itu sebenarnya tak lebih baik ketimbang Bianconeri. Musim tahun 2021-22 ini, Juventus tak tampil dalam performa terbaiknya. Mereka tak bisa tampil konsisten, salah satu alasannya karena mereka kesulitan mencetak banyak gol. Alhasil Juventus musim ini cuma bisa finish di peringkat 4 klasemen Serie A. Posisi ketiga ditempati oleh Napoli. Posisi kedua diisi oleh Inter Milan. Sementara gelar Scudetto diraih oleh AC Milan. Musim ini Juventus memang mengalami banyak kesulitan. Skuad itu butuh banyak perbaikan. Meski demikian, Massimiliano Allegri mengklaim hal tersebut tak membuat AC Milan dan Inter Milan, maupun Napoli, lebih baik ketimbang Juventus. Ia berbicara soal masalah teknis di sini. Milan, Inter dan Napoli finish di depan kami di klasemen tetapi mereka tidak lebih unggul dari kami, serunya pada DAZN. Kami kekurangan sesuatu dalam hal karakter atau manajemen, sambung Allegri. AC Milan begitu ngebet mendatangkan Nicolo Zaniolo ke San Siro musim panas ini. Demi mendaratkan sang gelandang serang, Rossoneri disebut siap menyerahkan uang tunai plus Alexis Saelemaekers kepada pihak AS Roma. Masa depan Nicolo Zaniolo bersama AS Roma tengah menjadi pertanyaan menyusul ketertarikan yang ditunjukkan oleh AC Milan belakangan ini. Masa bakti gelandang berusia 22 tahun itu di Stadion Olimpico pun juga tinggal menyisakan 2 tahun lagi dan musim panas ini bisa menjadi momen terbaik untuk Roma jika ingin menguangkan sang pemain. Situasi Zaniolo bersama Roma itulah yang kemudian membuat Milan tertarik untuk memboyongnya ke kota mode. Zaniolo dinilai bisa menjadi suntikan tenaga ekstra bagi Rossoneri, yang pada musim depan akan kembali berlaga di ajang Liga Champions dalam 2 musim beruntun. Seperti dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, demi memuluskan transfer Zaniolo, Milan dikabarkan siap menyerahkan uang tunai senilai 25 juta euro plus Alexis Saelemaekers kepada AS Roma. Khusus untuk Saelemaekers, pemain asal Belgia itu performanya naik turun pada musim ini meskipun pada akhirnya Rossoneri keluar sebagai jawara Serie A. Sampai berita ini diturunkan, baik Milan dan Roma masih melakukan negosiasi terkait formula transfer apa yang bakal dipakai untuk menuntaskan transfer Zaniolo. Dengan jadwal bursa transfer musim panas yang masih cukup panjang, kedua belah kubu tidak terburu-buru untuk bisa meresmikan transfer ini. AC Milan resmi diakuisisi Redbird Capital Partners. Nasib Paolo Maldini di jajaran direksi ikut menemui kejelasan setelah membawa klub juara Liga Italia. Rabu, tanggal 1 Juni tahun 2022, AC Milan bisa dibilang resmi memulai era baru di bawah bendera Redbird. Perusahaan investasi berbasis di New York, Amerika Serikat mencapai kesepakatan dengan Elliott Management untuk mengambil alih kepemilikan Rossoneri. Redbird mengucurkan 1,2 miliar euro atau setara 18,6 triliun rupiah guna mengakuisisi saham mayoritas klub juara Liga Italia tahun 2021 sampai tahun 2022. Setelah nota kesepakatan diteken, proses pengambilalihan diselesaikan sepanjang musim panas ini dan akan rampung pada September mendatang. Elliott Management masih mempertahankan kepemilikan saham minoritas di AC Milan dan mempunyai wakil di jajaran direksi klub. Kami merasa terhormat menjadi bagian sejarah megah AC Milan dan antusias untuk berperan dalam tahap berikutnya saat klub kembali ke tempat yang semestinya di posisi puncak sepak bola Italia, Eropa, dan dunia, ujar pendiri dan CEO Redbird, Gary Cardinale. Pebisnis kelas kakap asal AS berdarah Italia itu juga sudah ikut dalam pesta Scudetto AC Milan kemarin. Dalam kesempatan sama, Cardinale secara jelas meyakinkan pihaknya bakal tetap menjalankan Rossoneri sesuai trek yang ditempuh Elliott. Dia ingin mempertahankan manajemen klub yang menuai sukses. Para pemimpin luar biasa yang sama, yang telah membawa kami sejauh ini akan tetap di posisinya, ujar pria lulusan Universitas Harvard ini. Semua tim telah melakukan pekerjaan fenomenal.
Saya memberikan selamat untuk Elliot, Ivan, Gazidis, dan Paolo Maldini, imbuhnya, dikutip dari Sky Italia. Dengan jaminan posisi tersebut, duet Paolo Maldini dan Ricky Massara di jajaran direktur klub bisa tenang memulai manuvernya di bursa transfer musim panas. Masa depan striker AC Milan Zlatan Ibrahimovic saat ini memang masih belum pasti, namun kini muncul wacana kontrak penghubung sebagai solusi. Melalui pernyataan pada website resmi mereka, Rossoneri memberikan konfirmasi bahwa Ibrahimovic telah menjalani operasi pada lutut kirinya di Lyon pekan lalu dan waktu pemulihannya diperkirakan bakal memakan waktu 7-8 bulan, yang jelas menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinannya gantung sepatu, meskipun ia masih belum mengumumkan apapun mengenai persoalan tersebut. La Repubblica memberikan konfirmasi bahwa pertanyaan mengenai masa depannya menjadi perhatian manajemen Il Diavolo mengingat kontraknya saat ini bersama raksasa Serie A tersebut bakal berakhir pada tanggal 30 Juni mendatang. Kabar terbaru yang beredar menyebutkan adanya kontrak penghubung senilai beberapa ratus ribu euro yang akan menutup biaya rehabilitasi legenda Swedia tersebut di Milanello. Sementara itu, kesepakatan baru bakal diberikan pada Januari mendatang saat ia kembali ke lapangan dan bisa berkontribusi bersama Rossoneri. Striker 40 tahun tersebut memang telah mengalami sejumlah masalah lutut sepanjang musim ini sehingga membatasi waktu bermainnya. Kendati demikian, perannya di klub tak perlu dipertanyakan lagi, terutama di ruang ganti, hingga mereka sukses memenangkan gelar juara Serie A musim ini. Manajemen Milan bahkan dengan senang hati memperpanjang kerjasama dengan Ibra, meskipun mungkin dengan nilai kontrak yang tidak sebesar nominal yang diterimanya saat ini. Divock Origi sudah mengucapkan salam perpisahan pada Liverpool dan ia kini dijadwalkan untuk segera menjalani tes medis pekan ini sebelum gabung AC Milan. Origi dibeli Liverpool pada tahun 2014 silam. Setelah merapat ke Anfield, pemain Belgia itu memang jarang mendapat kesempatan bermain sebagai starter secara reguler. Ia lebih sering dipercaya sebagai pemain pengganti. Namun Origi tampil sangat apik dalam peran tersebut. Ia mencetak banyak gol penting bagi Liverpool. Tak heran jika sang super sub ini kemudian dicintai oleh fans The Reds dan bahkan diberi status legenda. Kontrak Divock Origi berakhir pada musim panas 2022 ini. Sayangnya ia gagal menutup kariernya dengan manis di Liverpool karena mengalami cedera dan membuatnya gagal tampil lawan Wolverhampton di pekan terakhir Premier League musim ini. Demikian juga saat melawan Real Madrid di final Liga Champions. Usai ikut serta dalam parade juara pada hari Senin, tanggal 30 Mei tahun 2022 kemarin Origi tampak memberikan salam perpisahan pada Liverpool dan penggemarnya. Ucapan perpisahan itu ia tuliskan di akun Twitter pribadinya. Ia mengatakan kariernya bersama Liverpool sungguh istimewa. Divock Origi santer dikaitkan dengan AC Milan. Ia disebut sudah menyepakati kontrak yang disodorkan Rossoneri. Milan dikabarkan mengontraknya 4 tahun. Per tahunnya ia digaji 4 juta euro. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Origi akan menjalani tes medis pada pekan ini juga. Jadi ada kans pekan depan ia mungkin akan diumumkan gabung AC Milan. Pelatih AC Milan Stefano Pioli membahas pengaruh Zlatan Ibrahimovic, kritik membangun dari ibunya, momen terberatnya, dan mengapa Milan tidak memulai musim sebagai tim terkuat, tetapi berhasil menjadi yang terkuat. Rossoneri finish di urutan kedua musim lalu di belakang rival sekotanya, Inter Milan, dan berjuang hingga akhir kontra Inter lagi musim ini sebelum meraih Scudetto Serie A Liga Italia pertamanya sejak 2010-2011. Berbicara kepada program Rai 3C Tempo Ceva, Pioli ditanya bagaimana ibunya membantu meraih kemenangan, mengingat sebelumnya sang ibu telah melarang Pioli karena tidak memenangkan satu pun trofi sebagai pelatih. Dia sangat senang. Dia ulet dalam memberi saya nasihat, dan ulet dalam menyampaikannya dengan ramah, kata Pioli tersenyum dilansir Football Italia, Senin, tanggal 30 Mei tahun 2022. Itu selalu merupakan kritik yang membangun dan terkadang dia juga melakukannya dengan benar. Menurut Pioli, pengalaman paling memuaskan di Milan adalah para penggemar menerimanya apa adanya. Saya menempatkan semua diri saya ke dalam apa yang saya lakukan dan cinta para penggemar memenuhi saya dengan sukacita, jelasnya. Direktur Milan Paolo Maldini memperingatkan Pioli bahwa sekarang manajemen Elliot atau pemilik baru potensial Redbird harus berinvestasi dan melangkah ke tingkat berikutnya. Ibrahimovic tidak akan tersedia selama 7 hingga 8 bulan ke depan setelah operasi lutut. Tetapi pria berusia 40 tahun itu tidak berniat pensiun.
Pioli mengatakan Ibra tidak sabar untuk menjalani operasi karena dia menderita selama berbulan-bulan ini. Zlatan membantu saya untuk tumbuh, dia memberi seluruh tim mentalitas dan kepercayaan itu. Dia adalah orang yang paling cerdas dan menyenangkan yang saya kenal di sepak bola, kata Pioli. Ibrahimovic menjalani operasi karena dia ingin terus bermain dan dia masih memiliki lebih banyak untuk diberikan.